Son Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sedang melihat case di media sosial tentang Gus Miftah. Bagaimana tanggapan kita sebagai seorang dai dan juga sebagai masyarakat umumnya? Tentunya pertama, kita harus lihat dulu bahwa dalam adab dalam majelis ilmu memang seyogianya ya tidak boleh adanya makanan-makanan yang mengganggu dalam konsentrasi ceramah. Karena yang didengarkan dalam ceramah itu adalah wahyu ilahi, kalam-kalam Allah dan sabda Rasulullah SAW. Jadi seyogianya ini untuk buat kita semua dalam majelis, ya adab kita dalam majelis tidak ada makanan. Kecuali kalau setelah majelis, ya silakan. Mungkin itu yang bisa memicu ya Gus Miftah berkata demikian, namun ya mungkin itu secara modelnya Gus Miftah demikian. Kalau kita lihat daripada cuplikan-cuplikan atau video-video Gus Miftah sebelum-sebelumnya memang tipikalnya beliau dalam memberikan dakwahnya dengan model-model seperti itu. Mungkin saja kalau dilihat daripada kondisi ya mungkin saat itu si penjual mungkin memang sedang membutuhkan ya. Maka bagaimana kita menyikapi ini semua? Pertama, memang saya katakan tadi dalam etika majelis itu tidak dibenarkan adanya makanan ketika penceramah sedang berceramah, kemudian kita mengeluarkan makanan atau apalagi menjual makanan di arena sekitar majelis ya, kecuali di luar ya, artinya sedang diutarakan ayat-ayat Quran, sabda Nabi SAW, maka kita memuliakan perkataan-perkataan yang demikian. Tapi juga kita sebagai duat, sebagai dai, tentunya juga kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang mungkin bisa membuat orang lain tidak tersinggung ya, dan lain sebagainya. Karena watawassabil haq, watawassabil sabr, watawassabil marhamah. Kita senantiasa memberikan menyampaikan kebenaran itu dengan yang benar dan dengan kesabaran dan tentunya dengan saling kasih sayang. Namun juga yang terakhir buat para media sosial ya, pelaku media sosial, tentunya juga kita harus banyak-banyak berhusnuzon dulu ya, tidak bersuuzon ya. Tentunya ini semua kita tetap husnuzon kepada ulama-ulama kita ya. Tentunya beliau juga dengan susah payah untuk membawa agama ini ke tengah masyarakat dengan cara-cara yang mungkin dikena dengan masyarakat ya, cara-cara yang masyarakat senang. Maka kita husnuzon dulu, kita tetap berikan semangat kepada para penceramah kita, khususnya Gus Miftah, untuk tetap berdakwah dengan dakwahnya, tapi tetap harus berusaha ya menghindari hal-hal yang seperti ini sehingga tidak terjadi kontroversi di tengah-tengah kita. Kemudian kita ambil hikmahnya juga ya. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Rupanya alhamdulillah hikmah dari ini semua, subhanallah, Bapak penjual minuman tadi ya alhamdulillah dibantu banyak oleh para netizen, dan alhamdulillah beliau saya dengar mau diberangkatkan umrah oleh netizen. Ini adalah kebaikan yang mungkin tidak disangka dan tidak diduga bisa terjadi dengan ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Gus Miftah demikian, kemudian penjual itu demikian. Maka tentu saja kita semua sebagai kaum muslimin tetap kita menjaga ukhuwah kita
tidak bersuuzon, tetap berhusnuzon. Apapun ya yang terjadi tetap kita husnuzon, walau ya sesuatu hal yang kurang enak di tengah-tengah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi video Gus Miftah yang viral dan menggemparkan media sosial, dikatakan Gus Miftah mengejek tukang es teh. Bagaimana kita, seorang muslim yang bijak, menyikapinya? Kita harus lihat dulu. Karakter Gus Miftah dari dulu ini unik. Dakwahnya pun menjemput bola dari satu klub malam ke klub malam lain, dan ini tidak dilakukan banyak mubalik. Beliau rajin berinfak dengan harta sendiri, berdakwah dengan harta sendiri di tengah keterbatasannya saat itu. Belum populer sekarang. Dan beliau tidak minta diviral-viralkan. Allah yang mengangkat makom beliau. Tiba-tiba sebagai manusia, makhluk wanisian, terpleset. Sekarang kita seolah-olah merasa benar, kita menghujat habis-habisan, tapi kita tidak melihat hikmah besar di balik itu. Nah, tukang es teh ini ya, diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Oleh karena ya, Gus Miftah, coba lihat, ada yang mengumrohkan seorang selebgram, Willy Salim, menghadiahkan 100 juta rupiah, dan masih banyak, sampai konon sekarang berjumlah 1 miliar lebih. Nah, ini kan rezeki min haitsu la yahtasib. Yang kita ambil pelajaran yang pertama, bagaimana seorang ulama yang juga utusan presiden tidak malu mengakui kesalahan ya, dengan berjiwa besar mendatangi minta maaf. Orang kalau sudah minta maaf, kita wajib untuk memaafkan. Allah saja zat yang serba maha sempurna, maha kaya, maha tahu segala macam ilmu, baik yang tersurat, yang tersirat. Allah maha pemaaf. Masa kita hamba yang la haula wala quwata illa billah, hamba yang lemah, yang dhaif, tidak mau maafkan saudaranya? Apalagi ditarik ulur, dibawa-bawa ke masalah politis, apalagi rumus dunia, semakin banyak orang suka pada kita, semakin banyak pula orang yang benci pada kita. Wah, dibikin bola liar, dibikin berlarut-larut. Ayo, beliau sudah minta maaf, dan tukang Bapak S ini juga sudah legowo untuk memaafkan. Ayo kita bergandengan tangan, kita ambil hikmahnya. Luar biasa. Semua ini ya, Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Nah, jadi jangan seolah-olah kita merasa benar, kita merasa suci, kita menghakimi saudara kita, padahal kita nggak adil melihat sosok Gus Miftah. Banyak selebgram, banyak pesohor tertarik menganut agama Islam gara-gara dakwah yang sangat bijak, walaupun kadang-kadang unik ya. Nah, kadang-kadang kesalahannya pun karena dakwahnya mengikuti tren zaman, dia di kalangan generasi muda, kadang-kadang bahasa gaul ya, kadang-kadang candaan ini kalau diantara kita sudah akrab ya nggak masalah. Ini kan tergelincir karena banyak dilihat itu kan jadi sosok publik yang luar biasa, dan kebetulan beliau seorang pejabat tinggi negara, utusan presiden, tapi beliau sudah berjiwa besar, sudah minta maaf. Kita kan sesama mukminin, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Yang merasa benar, kita jangan jadi orang yang, kita ini kan harus jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Bagaimana kalau kita jadi dia? Kita semua bisa tergelincir, kita semua bisa hilaf ya. Kita semua bisa melakukan kesalahan. Orang terbaik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulangi lagi di masa-masa akan datang. Nah, inilah jiwa besar Gus Miftah, harus diteladani. Dan kita lihat hanya dengan Gus Miftah kan innamal amalu binniyat, gimana niatnya itu jangan kita vonis menghina, bisa juga candaan ya, bisa juga nama manusia kita tergelincir, tapi lihat rezekinya dijalankan umroh lewat jalan itu. Dia mungkin, mohon maaf, dapat belum pernah menerima rezeki kagetan yang besar, Allah berikan. Nah, alhamdulillah ini sudah clear, sudah minta maaf. Ayo kita lihat ke depan, masih banyak PR, tugas kita sebagai manusia, makhluk yang paling mulia fi ahsani taqwim.
jangan kita merasa manusia paling benar, kita harus bersikap adil. Adil itu apa? Dalam konsep Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita lihat orang kebaikannya, jangan karena hujan sehari ya, kemarau setahun hilang ya, jangan karena ada nilai setitik rusak susu sebelanga. Kebaikan orang ya, banyak bantu orang, banyak hanya karena tergelincir. Manusia ini kan kadang-kadang nggak lepas kontrol. Kita pun bisa berbuat lebih dari guru kita, dari Gus Miftah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kalau ada kejadian seperti ini, kita jangan ikut berlomba-lomba. Kita harus malah mendamaikan ya. Kita harus jadi lem perekat. Kita harus mendamaikan saudara kita berselisih, dan kita tarik semua hikmah besar di balik peristiwa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu. Karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos, jangan marah. Saya siang ini kedatangan tamu super istimewa yang tadi pagi saya sowan ke dalamnya di Gerabak nih. Gerabak. Siang ini gantian beliau yang datang ke sini, Pak Sonaji. Bakul es yang luar biasa ini. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah. Alhamdulillah ya Son ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa viral ini. Yang jelas saya terima kasih sama netizen. Gara-gara netizen viral, saya dapat hikmahnya. Hikmah saya apa? Saya bisa belajar lebih introspeksi. Saya lebih banyak belajar, lebih banyak berhati-hati. Hikmahnya untuk Pak Son jelas, akhirnya beliau dikenal orang. Kemudian Allah memberikan banyak kemudahan dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu Son ya? Dan termasuk kita bisa membahagiakan masyarakat Gerabak besok pada umumnya. Insya Allah tanggal 19 kita pengajian di sana. Sekali lagi Abah terima kasih, dan tetap Abah minta dimaafkan. Jangan sampai besok Abah di akhirat dihisab gara-gara kamu gak maafin.